Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mem Tiwi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di semester pertama ini kita akan membahas materi pertama, yaitu cause and effect. Tahu ya artinya? Sebab dan akibat. Kira-kira apa ya? Nanti ya. Nah, sebelum kita akan masuk ke materi, nanti akan memberitahu kalian kompetensi dasar dulunya dari pemerintah ya. Yaitu, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan such that dan juga so that. Kira-kira kalian pernah berpikir gak sih, kenapa sih kita perlu belajar tentang cause and effect ini? Tahu nggak kenapa? Yap, betul. Jadi kalian perlu belajar ini agar kalian tahu nih, ketika menghadapi situasi untuk ada sebab dan juga akibat, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi kalian tahu cara penggunaannya. Yang kedua, mungkin selama ini kalian hanya taunya sebab akibat itu pasti menggunakan kata because atau because of. Ya kan? Nah, ternyata kita juga bisa loh menggunakan such that dan juga so that. Tapi bedanya apa ya? Nanti ya. Kemudian, untuk keterampilannya, kita nanti akan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi sudah tahu ya, paling nggak kita akan membahas apa nih ya, tentang cause and effect. Tapi kita fokusnya pada apa? Yaitu pada kata such that dan so that. Jadi di chapter ini kita akan membahas so that dan such that. Nah, kira-kira fungsinya buat apa ya? Untuk so that dan such that. Kita masuk selanjutnya. Oke, jadi penggunaan kata so that dan juga such that is used when you want to show your extreme feelings or opinion about something. Jadi kalian menggunakan so that ataupun such that jika kalian ingin menunjukkan perasaan kalian atau pendapat kalian tentang suatu hal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, so atau such that juga digunakan is used to show cause and effect situation as result or consequence. Jadi digunakan untuk menunjukkan situasi sebab dan akibat sebagai hasil atau konsekuensi dari kejadian sebelumnya. Contohnya, Tulus is so talented that he won the best male singer. Kira-kira ini sebab akibat atau extreme feeling ya, atau opinion ya? Nah, betul. Ini adalah pendapat ya. Jadi, Tulus itu sangat berbakat sehingga dia memenangkan penghargaan sebagai penyanyi pria terbaik. Contoh yang kedua, kita lihat di sini. You are so silly that you get a punishment. Aduh, kamu itu sangat-sangat konyol ya, sehingga kamu itu mendapatkan hukuman dari ibu guru atau bapak ibu guru ya. You are so silly that you get a punishment. Ini juga pendapat atau opini. Bagaimana dengan yang ketiga? He drives so slowly that we come late to the wedding. Dia menyetir terlalu atau mungkin sangat-sangat pelan ya,
menyetir mobilnya dengan pelan sehingga kita datang terlambat ke pernikahan. Ini adalah contoh untuk yang kedua tadi, situasi sebab dan akibat. Kenapa ya kita datang terlambat di pernikahan ini? Karena teman saya tadi tuh nyetirnya lambat banget. Jelas ya? Contoh selanjutnya di bawahnya kita gunakan such. You are such a bad boy that you often break the law. Kamu tuh sungguh-sungguh anak yang nakal deh, sehingga kamu tuh selalu merusak atau istilahnya selalu break the rule atau istilahnya selalu melanggar aturan. Ya. Yang contoh selanjutnya, Jane is such a beautiful girl. Jane sungguh-sungguh seorang anak perempuan yang cantik, sehingga that everyone likes her, sehingga semua orang itu suka sama dia. Ya. Ini pendapatnya dia. Ya. Contoh yang terakhir, this is such a hot weather, atau weather boleh. Kalau weather mungkin orang accent Australian ya, it's okay. This is such a hot weather that we buy ice cream outside my house. Kenapa sih kita harus membeli ice cream ya? Ya karena saat ini tuh cuacanya sangat panas. This is such a hot weather atau weather boleh ya. Sehingga that we buy ice cream, kita membeli es krim. Nah, ini adalah situasi sebab dan akibat, cause and effect situation yang tadi jelaskan di slide sebelumnya. Ya. Ditahu ya. Nah, di sini ada kata so talented, so silly, so slowly, such a bad boy, such a beautiful girl, such a hot weather. Kira-kira apa ya bedanya? Yap, betul. Kita lihat slide selanjutnya. Ya. Jadi, kalau tadi kalian lihat ada kata so, ya. So, aturannya adalah followed by an adjective atau adverb. Jadi kata so itu bisa diikuti dengan kata sifat ataupun kata keterangan. So slowly, ya kan? Tadi dia menyetirnya dengan sangat-sangat pelan sekali, ya. Sedangkan that is followed by the effect clause. Jadi that itu harus diikuti dengan klausa akibatnya. Contohnya yang lain ya. The test was so easy that he could pass the exam. Tesnya kemarin itu sangat-sangat mudah, easy. Sehingga akibatnya dia bisa lulus tes. He could pass the exam. Diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan, adverb. That diikuti dengan effect clause atau efek atau cause effect-nya. Clause effect-nya maksudnya nanti. Next. Bagaimana dengan such? Nah, kalau such itu followed by noun phrase. Noun phrase itu apa sih? Kata benda yang di depan itu ada kata sifatnya. Intinya adalah harus ada kata bendanya. Kalau that-nya sama ya, tadi diikuti dengan effect clause. Contohnya, Robert is such a diligent student. Diligent student. Student-nya adalah kata bendanya ya. Jadi kalau noun phrase itu adalah frase kata benda, frase benda, kumpulan 2-3 kata ya yang membentuk sebuah nomina atau kata benda. Diligent itu adalah kata sifat ya. Jadi Robert adalah sungguh-sungguh seorang siswa yang rajin sehingga akibatnya apa? That he becomes top rank in his class. Sehingga dia menjadi peringkat teratas atau mungkin yang mendapatkan ranking paling atas atau yang paling pintar ya di kelasnya. Kenapa? Karena dia adalah siswa yang rajin. Ya. Jadi tahu ya bedanya? Jadi kalau so diikuti dengan adjective atau adverb dan that-nya diikuti dengan effect-nya, sedangkan kalau such diikuti oleh dengan noun phrase. Noun phrase itu apa sih? Kata sifat yang diikuti dengan benda. Ya. Oke, sekiranya cukup sampai di sini aja ya penjelasan dari Mem Tiwi.
Mudah-mudahan penjelasan MMP tadi bisa membantu kalian untuk memahami penggunaan cause and effect, so that, such that. Terima kasih ya sudah menonton videonya MMTV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.